Ya, puluhan tahun berkarir mungkin. puluhan tahun berkarir. Kenapa? Gimana sih Mami menyikapi naik turunnya sebuah karir itu sendiri? Ya sudah hal yang biasa dong, naik turunnya karir, naik turunnya usaha, apapun yang bentuknya yang ada di dunia ini pasti ada naik turunnya. Ya kita harus siap, siap nggak siap kita harus siap, gitu. Tapi Mami sendiri mungkin pernah mengalami karir yang turun banget itu seperti apa sih cara Mami untuk bangkit lagi? Waduh, ya karena gini loh ya, kerja itu kan apa ya, kita cari yang nyaman. Yang cari yang nyaman artinya saya harus membuat nyaman siapa orang yang saya ajak kerja. Itu dulu ya. Saya bikin nyaman dulu dengan saya, jangan ada rasa ini bicara yang sekarang ya, jangan ada rasa bahwa di sini ada senior, junior. Itu dari dulu pertama saya belum menjadi seorang nunung ataupun sekarang udah menjadi seorang nunung, saya selalu terapkan itu. Kalau bicara naik turun, waduh udah berpuluh naik turun jatuh tersungkur kayak apa sudah saya alami. Tapi ya itu mungkin karena attitude di pekerjaan saya alhamdulillah sampai detik ini juga masih baik-baik aja terus, dan saya juga tidak pernah punya masalah dengan orang-orang yang kerja dengan saya, dan saya juga tidak pernah ngotori sebuah pekerjaan gitu. Jadi ya alhamdulillah meskipun sekarang juga masih muncul anak-anak yang sedang muda-muda, anak yang hebat-hebat, dan saya masih terlibat dengan mereka walaupun enggak harus setiap hari. Berarti hal itu masih dilakukan sama Mami? Oh iya dong, iya dong. Saya itu mungkin mereka menganggap saya bahwa saya itu adalah senior. Tapi oke, senior. Memang saya senior di antara mereka-mereka. Tapi di dalam hal pekerjaan tuh nggak ada senior, junior nggak ada. Kalau sudah kita kerja ya udah junior ya junior, senior ya senior. Udah nggak ada yang ini senior harus enggak. Jadi kalau kita dianggapnya kita kerja menakutkan ya kita sendiri yang rugi. Itu. Gimana untuk pendatang-pendatang baru nih Mami biar mereka nggak canggung? Jadi gini, saya itu bangga dan saya itu bangga seneng dengan komedian sekarang anak-anak muda itu mereka itu terjun ke dunia komedian, karena komedi itu kalau dulu kan dianggap tabu ya, orang apa sih komedi kalau dulu dagelan ya. Saya pacaran aja dulu itu orang tuanya selalu nggak setuju karena dapat itu kan dagelan gitu, dagelan itu pelawak gitu, dianggap perempuan itu tabu. Makanya dulu di Sri Mulat itu kalau perempuan tuh nggak boleh lucu karena memang dianggap tabu. Kalau sekarang banyak anak-anak muda dan anak-anak cewek pun terjun di dunia komedi seperti Ayu Ting Ting, Kiki, Hesti, Boyen, Vega, Sobat. Mereka terjun di dunia komedian gitu ya. Saya itu merasa bangga bahwa oh ternyata ada regenerasi di dunia komedian nggak mati. Yang saya sedihkan itu Sri Mulat, justru Sri Mulat itu wadah yang begitu gede tapi tidak ada regenerasinya. Gitu loh. Jadi regenerasinya tuh yang saya sedih tuh malah justru menyedihkan Sri Mulat gitu. Tempat saya dibesarkan gitu loh. Kok nggak ada regenerasi gitu loh. Nah sekarang ada regenerasi lah yang bukan orang Sri Mulat, itu saya bangga gitu. Saya seneng bangga bahwa memang pelawak perempuan itu tidak dianggap tabu gitu loh. Karena ngelawak itu juga hal yang gak gampang. Melawak itu paling sulit gitu. Iya, kalau nggak memang mereka terjunin dengan ikhlas, ya dengan itu, waduh, ngelawak itu, iya bayangin ngelawak itu kadang-kadang kita cantik aja dicengin, apalagi seperti saya ini gitu ya, jadi keset, jadi bahan untuk lawakan, nggak apa-apa namanya ini komedian kok gitu loh. Dan mereka tuh juga nggak gengsi gitu loh. Jadi saya bangga, justru saya bangga. Yang saya sedihkan justru Sri Mulat, nggak ada regenerasi. Padahal di situ tempatnya komedian dengan yang punya nama besar semua. Tapi Mami menyayangkan hal tersebut, pernah berbicara mungkin dengan sama Sri Mulat? Iya pernah dong, pernah. Tapi ya memang ngelawak itu, jadi memang saya percaya bahwa kalau bapaknya pelawak, anaknya belum tentu jadi pelawak. Tapi kalau ibunya penyanyi, anaknya pasti jadi penyanyi, itu banyak. Ya bapaknya bintang film, anaknya jadi bintang film, itu banyak banget. Kalau pelawak itu, bapaknya pelawak segede apa, belum tentu anaknya jadi pelawak. Susah karena pelawak itu satu-satunya nggak ada sekolahnya. Kalau nyanyi, teater, apa, sinetron itu ada sekolahnya semua, acting ada sekolahnya. Pelawak yang ada sekolahnya karena memang pelawak itu nggak ada sekolah. Memang harus dari diri sendiri gitu loh. Itu jadi kalau sekarang ada naik turunnya, sekarang memang lagi anak-anak muda gitu, ya kita support aja, kita support dan kita masih bisa terlibat dengan mereka, itu kebanggaan bagi saya. Nah
masih terlibat juga disebut Mm-mm. pelawak lintas generasi, gimana Mami? Ya seneng aja, seneng Untuk aja. menjaga hal tersebut seperti apa Mami? Ya udah, saya kalau menjaga itu ya setiap saya dengan siapa aja saya bikin nyaman aja. Saya bikin nyaman kalian, kalian juga harus nyaman dengan saya. Kerja ayo nggak ada baper-baperan, ya kan. Kalau lu lucu, gua pasti juga ikut lucu gitu loh, ya kan gitu. Kalau aku gitu aja, jadi nggak pernah punya beban, nggak pernah punya pikiran bahwa gua harus lebih lucu dari lu. Aduh berat, kalau udah gitu berat banget. Jadi kalau mereka lucu, kita keluar pasti kita juga ikut kok, gitu loh. Mami kan mungkin puluhan tahun ya berkarir, banyak juga yang mungkin baru tahu Mami Nunung tapi udah kayak jadi favoritnya pelawak gitu. Itu Mami gimana menyikapinya, banyak yang tahu, yang seumuran masih kecil-kecil udah tahu Mami itu? Ya pastinya seneng lah kayak Kiki, Ayu Ting Ting. Ya mereka bercandanya udah kayak seumuran aja kalau udah ketemu saya. Ngelawaknya juga udah dianggap kayak seumuran ya itu. Jadi nggak ada jaim-jaiman, nggak ada saling ini senior harus kita nggak ada. Dah, nah Etika gitu. Mami juga terlihat, maksudnya attitude dalam berkarir Iya. juga disorot. Karena Mami juga sempat dipuji oleh Irfan Hakim dalam profesional bekerja. Iya, siram-siram. ya itu, Gimana Mami? itu, ya udah, ya pernah. Oh memang benar. Aku nggak cuma, kok gini ya. Ya terus saya menyadari memang dia bukan komedian gitu aja. Ya udah gitu aja. Dan mungkin mereka pengen jadi komedi masih belajar gitu. Jadi nggak usah jadi malah dibuat ketawa aja dan mereka ketawa semua. Nggak perlu kita marah-marah, nggak perlu. Mereka nggak tahu kok. Mau disengaja atau nggak disengaja. Yang penting pokoknya gue punya pikiran yang positif aja. Aja. Mami pernah nggak, tapi mungkin kan ada kalanya capek nih, baper sekali dua kali itu Enggak ada. Aku nggak pernah baper. Tanya sama teman-teman semuanya. Aku nggak pernah baper. Kalau hal pekerjaan aku nggak pernah baper. komedian Nggak pernah baper aku tuh. Aku tuh orangnya happy terus setiap ketemu mereka tuh happy. Karena aku membuat dia nyaman dulu sama saya. Jadi kerja itu enak. Walaupun dengan yang baru-baru aku ketemu, hei aku bikin nyaman aja. Udah kayak tak bikin seumuran aku aja, seumuran dia aja gitu loh. Jadi nggak ada yang, jangan sampai orang ketemu saya takut gitu aja. Mami kan itu mindset itu juga mungkin yang membuat Mami tetap semangat bekerja. Ya mindset karena memang ya pertama kerja di dunia kayak dunia hiburan kan sifatnya cuma kecil banget. Skupnya dunia hiburan itu kan kecil banget tuh. Kita mau ngapain aja sehari aja udah nyampe kemana-mana ya kan. Jadi ya memang satu tanggung jawab, attitude, terus disiplin ya, terus itu memang yang harus. Memang itu yang harus aku jaga karena apa? Aku nyari makannya di situ gitu loh. Kalau aku berbuat yang enggak ya aku rusak sendiri tempat makan aku gitu loh. Karena aku cari makannya di situ. Masa aku mau abrik sendiri, aku tempat makan aku, ya kan gitu. Iya, profesional aja. Oke? Terima kasih. Sama-sama ya. Ya, Mami, amin. terima kasih.